banyak teman saya yang alami asam lambung disertai kecemasan. Setelah asam lambungnya itu sembuh, ya sudah, sensasi yang lain itu tidak muncul, dia sembuh total. Itu karena kecemasan dia, sensasi-sensasi lain yang menyerupai anxiety disorder itu berasal dari gangguan asam lambung. Saat asam lambungnya sembuh, ya sudah, sensasi yang lain tuh hilang secara total gitu. Walau kadang masih, saya tanya, masih ada kambuh tapi diminum obat atau enggak diminum obat, ya udah sembuh gitu. Ini lain kasusnya dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aibda Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani. Alhamdulillah, nyaman, rileks, ya pokoknya nyaman, rileks. Tema kali ini mengenai awal mula. Sebenarnya saya nggak sadari ini kalau saya ini kena anxiety disorder, bisa saja dari hal-hal seperti ini begitu. Dan saya mengingatkan pada diri saya, diri Anda, dan pada semua yang alami anxiety disorder, jangan diagnosa diri Anda sendiri. Kita tidak dokter, kita tidak menggunakan alat medis, kok ujuk-ujuk kok mendiagnosa diri sendiri. Takutnya begini, misalkan jantung kita sering berdetak dengan kencang, kita mendiagnosa bahwa kita sakit jantung tanpa dibuktikan dengan misalkan ada EKG, MRI dan sebagainya, atau bukan diagnosa dari dokter. Misalnya juga kita sering, napas kita sering skip dan sebagainya, kita sudah mendiagnosa, wah ini saya sakit paru-paru, tanpa ada bukti secara medis atau diagnosis dari dokter dan sebagainya. Semua kita diagnosa, apa yang kita rasakan kita mendiagnosa sendiri. Dan ini yang saya lakukan dulu, dan ternyata saya menyadari hal tersebut keliru menurut saya. Karena apa? Saat kita sudah mendiagnosa, kita mendiagnosa sendiri, maka disitulah otak akan merespon, masuk di pikiran bawah sadar kita, dan kita menganggap bahwa kita memang sakit jantung begitu, padahal belum tentu. Dan saya pastikan tidak, karena anxiety disorder sensasinya itu ya begitu kan. Apalagi saat kita kena serangan panik, dada berdetak dengan kencang dan kuat, menganggap serangan jantung. Napas skip menganggap sakit paru-paru. Pinggang sering sakit menganggap mendiagnosa sakit ginjal, atau urin berbusa menganggap sakit ginjal atau ginjalnya bermasalah. Sering sempoyongan, kelingan, pusing, kita sudah mendiagnosa diri sendiri kanker otak dan sebagainya. Itu belum tentu. Itu yang perlu saya ingatkan. Oke, dari nanti apa yang saya sampaikan, tonton sampai selesai biar video ini tidak sia-sia saya buat. Karena saya itu sebenarnya ada rasa penyesalan melakukan hal tersebut. Mempunyai sifat ini sebenarnya ada rasa penyesalan, tetapi kita sadar bahwa yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan itu adalah risiko. Penyesalan memang di belakang. Kalau awal berarti pendaftaran, kan begitu.
Saya memang orangnya temperamen dulu ya, tapi temperamen saya itu tidak main pukul, main apa, tidak. Temperamen dalam arti saya mudah tersinggung, tetapi saya simpan dalam hati. Saya nggak meluapkan dengan hal-hal yang negatif. Saya simpan dalam hati, saya pikir terus. Misalkan saya dikatakan orang, saya tersinggung, ya udah, itu saya ingat terus. Selanjutnya saya itu orangnya ingin selalu tampil sempurna. Apa-apa itu harus sempurna. Melakukan pekerjaan tergesa-gesa, harus cepat selesai gitu. Sering marah. Terus apa-apa dipikir pokoknya. Masalah sekecil apapun itu saya pikir takutnya menjadi sesuatu yang besar. Banyak merasakan rasa was-was saya. Misalkan saya pergi ke suatu tempat, meninggalkan rumah, saya was-was. Wah, jangan-jangan nanti terjadi kecelakaan. Ataupun anak saya misalnya mau pergi kemana, pakai motor, atau istri saya sudah was-was begini. Wah, kok pergi sendirian? Nanti kalau begini gimana begitu. Dan masih banyak lagi, terutama itu yang sering marah ya, terus baperan. Memang sifat itu bawaan, hanya kita itu hanya bisa nggak merubah sih. Kalau sifat saya rasa itu kita tidak bisa merubah, hanya kita bisa mengendalikan sifat itu. Bagaimana sifat kita itu tidak berkelanjutan, itu menurut saya. Kalau sikap sih bisa dirubah. Misalkan saya dulu seorang sipil ya saya dulu ya sipil, terus dibentuk menjadi seorang polisi di Brimob dengan bentukan pendidikan ABRI dulu. Sikap saya jadi ya seperti pasukan, harus tegas, tegap begitu. Itu sikap yang bisa dirubah kapan saja, tergantung metode pendidikan kita atau pergaulan kita. Tapi kalau sifat ini bisa dari pergaulan, bisa dari keturunan, itu menurut saya. Atau mungkin bahkan dari gen leluhur kita, gitu ya. Sering marah, baper, mudah tersinggung, ingin tampil sempurna, sering was-was dan sebagainya. Itu dulu saya harus jujur mengatakan ini. Terus selanjutnya saya itu merasa kemana-mana itu diikuti, tapi diikuti sesuatu yang nggak jelas, yang tidak kasat mata. Misalkan saya di lampu merah, berhenti di lampu merah, saya sudah takut. Wah, jangan-jangan nanti ada motor remnya mobil atau truk remnya blong, saya ditabrak dari belakang. Wah, jangan-jangan saya nanti ditembak dari belakang, ditembak seseorang dari belakang. Ini kenapa muncul? Anda pasti ingat dulu waktu masih musimnya gencar-gencarnya terorisme ya, pengeboman, terus polisi ditembak dari belakang ya. Itu akhirnya saya merasa itu juga. Terus saat saya tidur itu merasa ada yang ngawasi, sampai-sampai saya di kamar itu, di samping saya sudah ada sangkur, pentungan, pokoknya alat yang bisa menjaga saya sampai segitunya. Dan selanjutnya saya sering terasa kayak masuk angin ya, itu berlangsung terus. Pergi sedikit kena angin sedikit, badan ini nggak nyaman, seperti sering masuk angin. Tiap hari kerokan terus berkelanjutan sampai sensasi itu muncul. Saya nggak tahu kalau itu adalah mau gejala, mau kena anxiety disorder, saya nggak tahu. Akhirnya karena pemikir berat juga, asam lambung saya jadi nggak terkendali. Karena asam lambung ini bisa disebabkan oleh faktor makanan maupun pikiran, tapi yang banyak katanya itu adalah dari faktor pikiran. Nah, di situ asam lambung saya itu terganggu
sampai akhirnya saya menderita asam lambung. Tapi ini diagnosa dokter. Sudah didiagnosa dokter, saya ini kena asam lambung. Ini asam lambung dulu ya, belum anxiety disordernya ya. Sudah didiagnosa asam lambung, saya masih mendiagnosa diri saya sendiri. Nah, berkelanjutan asam lambung menjadi suatu kecemasan karena tidak sembuh-sembuh. Saya minum obat, minum ini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya terjadi kecemasan, sensasi yang lain tuh muncul semua dari anxiety disorder itu. Akhirnya saya melakukan pemeriksaan ke dokter lagi. Ini singkatnya ya. Ya, diagnosanya kalau nggak asam lambung, hipertensi, karena tensi saya selalu tinggi kalau saya saat periksa di dokter. Vertigo karena saya sering sempoyongan, jantung berdebar-debar. Nah, setelah dilakukan EKG normal semua, ronsen normal semua, cek darah nggak ada masalah apapun. Tapi saya masih mendiagnosa diri saya sendiri. Setiap ada jantung ini berdebar-debar, saya menganggap saya sakit jantung. Sampai saya ke dokter itu, dok, apa saya harus ke spesialis, dokter spesialis jantung? Dokter bilang nggak usah. Terus apa saya harus datang ke spesialis paru-paru? Katanya nggak usah. Itu kan, dan sebagainya itu. Karena saya sering mendiagnosa diri sendiri. Diperparah lagi dengan sering browsing, membaca artikel-artikel gejala-gejala penyakit, terus nonton-nonton. Ya pokoknya tontonan saya masalah penyakit, tanda-tanda kematian dan sebagainya. Itu malah memperburuk keadaan saya. Sampai akhirnya saya didiagnosa oleh dokter spesialis saraf dan dokter umum. Itu saya menderita anxiety disorder. Nah, bagaimana dengan asam lambungnya, Pak? Begini, yang perlu kita tahu, banyak teman saya yang alami asam lambung disertai kecemasan. Setelah asam lambungnya itu sembuh, ya sudah, sensasi yang lain itu tidak muncul. Dia sembuh total. Itu karena kecemasan dia, sensasi-sensasi lain yang menyerupai anxiety disorder itu berasal dari gangguan asam lambung. Saat asam lambungnya sembuh, ya sudah, sensasi yang lain tuh hilang secara total gitu. Walau kadang masih, saya tanya, masih ada kambuh, tapi diminum obat atau enggak diminum obat ya udah sembuh gitu. Ini lain kasusnya dengan saya. Asam lambung saya itu sudah sembuh. Kok tahu, Pak? Iya, karena sensasi yang ada di lambung sudah nggak ada lagi. Saya makan sudah biasa, sudah berani makan agak pedas dan sebagainya ya. Ya saya menganggap sudah sembuh, dan dokter sudah menyatakan asam lambung saya sudah sembuh. Saya nanya, kenapa sensasi yang lain itu masih muncul? Sensasi yang dulu saya rasakan saat saya kena asam lambung itu kok masih muncul, kenapa? Itu saya tanya sama dokter itu, dan dokter menjawab begini. Jawabnya dia pakai logika. Anxiety disorder itu kecemasan berlebihan atau gangguan kecemasan disertai dengan gejala yang ada di badan. Dan penyebab dari anxiety disorder itu tidak hanya dari asam lambung saja gitu. Tatanan hormon itu juga mempengaruhi, terutama hormon di otak. Saya nggak tahu, itu kata dokter. Berarti kasus saya itu mungkin beda dengan orang yang menderita asam lambung, sembuh, terus sensasi yang lain tidak ada, hilang. Berarti saya beda, karena asam lambungnya udah sembuh, tapi kelingan, sempoyongan, dada berdebar dengan kencang, terus kaki ngambang, wah pokoknya banyak lagi lah. Itu kenapa masih ada? Padahal saya makan sudah terbiasa makan. Yang dulunya saya pantang makanan menjadi nggak pantang dalam arti tidak berlebihan, tapi sensasi yang lain itu, terutama sempoyongan ini, sempoyongan, kelingan, mata berat seperti di dunia lain ya, gelisah di keramaian, itu masih, padahal asam lambung saya sudah sembuh
Nah, ini yang membuat saya bingung. Sampai akhirnya ya saya sudah putus asa untuk berobat. Kan rasa putus asa ada toh gitu. Putus asa untuk berobat, saya melakukan yang namanya ya saya sering mengelola pikiran, terus apa namanya meditasi, saya sering relaksasi, saya pikir terus sambil saya melatih diri ya. Nggak berani keramaian, saya latih di keramaian. Nggak berani jalan kaki, saya latih di jalan kaki. Dan itu terus akhirnya saya sembuh. Dan sembuh saya ini memang sembuh begitu, walaupun kadang masih ada sensasi muncul, tapi sudah nggak apa namanya, nggak sedasa dulu, hilang sendiri begitu. Sampai akhirnya saya kambuh di 2023. Wih, sensasinya luar biasa mas, mbak. Dan akhirnya saya ke psikiater gitu. Itu singkat ceritanya. Makanya video-video saya yang dulu itu saya sembuh memang tanpa ke psikiater. Tapi saya pernah dikasih obat oleh dokter spesialis saraf, yaitu klobasam sama apa ya, yang obat antidepresan itu. Klobasam, alprazolam juga pernah dikasih. Tetapi memang dulu saya mungkin gimana ya, saya minum klobasam itu, minum obat dan tidak minum obat itu bedanya apa sih? Nggak merasakan bedanya. Fluoxetine ya, fluoxetine, klobasam, terus vitamin B kompleks, terus apa lagi saya lupa. Akhirnya saya sudah memutuskan untuk tidak ke dokter lagi, tidak minum obat lagi. Tetapi obat asam lambung kalau saya masih ada rasa sedikit saya minum ya. Saya beli di apotek obat kayak Proma dan sebagainya itu, tapi sembuh. Tapi sensasi yang lain itu dulu masih ada, padahal asam lambung saya sudah sembuh. Nah, saya memutuskan untuk tidak ke dokter lagi. Saya lebih mengelola pikiran saya seperti video saya yang sebelum tahun 2023. Nah, itu cara sembuh saya, cara alami itu. Dan ini boleh Anda tiru, boleh tidak Anda tiru juga. Tapi tetap saja kita karena sakit itu ada dua ikhtiar, insani dan ilahi. Ya sudahlah, mungkin Anda harus saatnya kalau susah bangkit, saatnya Anda konsultasi ke dokter lah. Tanyakan, sebenarnya saya ini sakit apa? Jangan mendiagnosa diri sendiri. Takutnya kayak saya. Saya menyesal ya melakukan hal-hal seperti dulu itu. Tapi penyesalan apa artinya sekarang? Gak ada artinya. Jadi semangat saja. Pokoknya jangan mendiagnosa diri Anda sendiri. Konsultasikan. Kalau Anda pernah mendengar video-video saya sembuh tanpa obat, tanpa dokter, ya itu bisa saja. Bisa saja sembuh tanpa obat, tanpa ke dokter, bisa saja. Ya saya percaya aja. Tapi yang jadi pertanyaan saya hanya diagnosanya dari mana. Karena anxiety disorder itu yang bisa mendiagnosa itu dokter gitu. Ya bukan kita sendiri. Kita mungkin merasakan mirip-mirip tapi sudah mendiagnosa. Oh iya, saya berarti anxiety disorder. Berarti saya anxiety disorder. Oke, hanya itu saja ya. Saya harus dinas lagi karena ini waktu istirahat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.